45 juta lunas ribanya, sering masuk uang ke rekeningnya, yang orang udah lupa bayar utangnya. Siapa? Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, temanku, Om Budi Channel dimanapun ada berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa batas. Jangan lupa berbahagia tanpa syarat. Pokoknya wajib bahagia deh. Mungkin sekarang kondisinya lagi kurang baik, masih banyak persoalan yang gak enak. Wajib bersyukur, gak boleh ngeluh. Nanti ditambahin nikmatnya deh kalau bersyukur. Kalau ngeluh gak dapat apa-apa, malah tambah bingung ya. Udah bersyukur aja. Allah masih titipin apa, masih kasih kita kesempatan hidup, syukuri deh ya. Kita masih sehat, panca indera masih normal, syukuri ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berkah, yang melimpah ruah dan berkah. Yang hutangnya belum lunas, mudah-mudahan Allah segera lunaskan. Yang hajatnya belum dikabul, segera Allah kabulkan hajatnya. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan tombol like-nya, jempol ke atas, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami ya. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook biar seru ya. Terus saya mau ngajak nih buat teman-teman yang nonton video ini, saya ngajak, yuk kalau punya doa terbaiknya tulis di kolom komentar sekarang. Sambil nonton video ini, tulis doa terbaiknya di kolom komentar sekarang. Pengen punya omset besar, pengen punya penghasilan, kerjaan, jodoh, hutang lunas, mobil, rumah, apapun itu, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini sekarang juga ya. Andai kata jutaan orang nonton video ini terus mengaminkan secara berjamaah, ternyata Allah kabulkan, mau atau mau banget. Kalau mau banget, silakan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Yang mau ikut grup gratis ada linknya di deskripsi, masuk aja, tapi nggak dibuka fitur chatnya karena banyak yang ngeluh. Terus antisipasi kalau ada orang-orang yang minta sumbangan mengatasnamakan member Om Budi itu nggak bohong, itu penipuan ya, oknum, hoak, diblokir aja nomornya, diblokir aja, itu penipuan, biasanya minta 15, 17, 30 ribu biasanya. Dah penipuan lah, nggak bagus ya, kita lagi pada banyak persoalan, malah buat persoalan, udah nggak boleh, diblokir aja. Yang mau ikut kelas online nanti hubungi admin saya. Nah, kalau kelas online dikasih grup sendiri, nanti di grup WA-nya bisa ngobrol sama saya. Terus kelas online-nya tatap muka lewat Zoom meeting. Ada lewat Zoom meeting tatap muka kelas online-nya, nanti kita bersama, nanti dikasih kelas-kelas selanjutnya. Satu kali bayar untuk selamanya. Keren lah pokoknya, Pak. Saya mau bacain testimoni lagi dari salah satu keluarga besar Om Budi Channel. Jangan bosan-bosan ya, karena masih banyak banget testimoni. Alhamdulillah, qadarullah, Allah memudahkan semuanya untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan mendatangkan keajaiban yang banyak. Mudah-mudahan berkah semuanya, ini jadi wasilah keberkahan buat semuanya deh. Buat yang ngirim, buat saya dan tim, buat yang dengar juga yang baca, berkah semua ya. Jadikan semangat aja nih yang kayak gini-gini nih. Ini aja orang lain bisa, kita juga harus bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi, saya mau kasih testimoni. Saya tahu Om Budi melalui YouTube dalam upaya pencarian apa yang mesti dilakukan dalam menghadapi persoalan hidup yang saya alami. Ini keren bahasanya nih. Saya senang bergabung karena di Om Budi ada pertemuan berkala secara Zoom meeting. Ya, saya tuh bukan kelas online aja, jadi setelah kelas online nanti kita ada Zoom juga gitu setiap hari apa, ntar manajemen yang ini ya. Yang membuat saya pribadi selalu di recharge dalam melakukan riadoh. Selama saya bergabung sudah beberapa kali dapat keajaiban. Ada mantan murid yang mau kasih pinjaman tanpa syarat 45 juta untuk melunasi hutang riba. Keren nih, mantan murid. Nih Pak, udah daripada bingung nih, uang 45 juta beresin ribanya, riba dosa. Keren nih, tanpa syarat, Masya Allah. Pas Ramadan kemarin ada teman-teman Pas Ramadan kemarin ada temen tiba-tiba bayar hutang dia ke saya. Padahal saya sudah lupa karena sudah sangat lama juga.
Ada beberapa lagi Om, jumlahnya sih nggak besar, tapi sudah sangat membuat saya sangat bersyukur pas di saat saya lagi butuh. Tapi keajaiban yang paling banget saya rasakan adalah merasa takut dan sangat berdosa jika ada ibadah yang terlambat saya lakukan. Contoh, kalau sholat malam saya agak kesiangan, rasanya saya berada sangat berdosa. Contoh, sholat malam biasanya saya bangun jam 2, tiba-tiba kebangun jam 3. Itu sudah jadi penyesalan buat saya. Ini keren deh. Kalau sudah tertata ibadahnya, ketinggalan, bukan ketinggalan waktu, tapi ketinggalan ya sedikit aja udah penyesalan banget, keren banget nih. Sejak ikut Riyadhah ini, sholat wajib saya akan selalu berusaha dilaksanakan tepat waktu. Yang selama ini bagi saya yang penting sholat. Bahkan terkadang saya kalau boleh memilih, nggak mau jika ada tugas keluar dari kantor, apalagi untuk kegiatan yang mengharuskan menginap. Saya rasanya males Om, karena pasti ibadah saya akan tidak tepat waktu. Padahal dulu saya adalah orang yang paling menikmati tugas luar, bahkan kalau menginap karena pasti hotelnya bintang. Berketawa nih. Saya sadar dosa saya masih banyak Om. Itu dulu ya Om, tipikal agak susah nulis, enaknya cerita langsung, hehehe. Terima kasih ya Om, dengan sangat sabar masih mau membersamai dalam kegiatan Riyadhah ini. Sehat selalu Om Budi dan tim, dan bahagia tanpa batas bersama keluarga. Maaf tulisannya nggak beraturan ya Om. Alhamdulillah baru selesai Zoom langsung dapat rezeki, subhanallah. Jadi ini testimoninya berlanjut ya. Subhanallah, tabarakallah, tiba-tiba lagi menikmati sholat malam, ada notifikasi dana masuk. Saya bingung ini uang apa. Ternyata ada yang bayar royalti musik yang saya tidak ingat sama sekali Om. Masya Allah, tabarakallah, 45 juta lunas ribanya. Sering masuk uang ke rekeningnya yang orang udah lupa bayar utang ya. Siapa? Karena apa? Karena Allah memudahkan. Ini takut banget nih, ketinggalan sholat takut. Jam 2 biasa bangun, sholat malam ini jam 3, nyesel banget. Apalagi sholat 5 waktu yang wajib. Biasanya dulu beliau kalau bisa ada kerjaan luar kota dari kantor senang banget, karena tidurnya kan pasti di hotel bintang gitu. Kalau sekarang nggak mau, pasti nanti ibadahnya nggak tertata lagi, keluar jalur takutnya. Orang-orang tipikal seperti ini yang sudah ditata sama Allah, ibadahnya sudah kembali lagi ke relnya, itu rezeki biasanya besar itu. Tinggal nunggu gongnya aja, sabar deh. Nanti besar dan banyak banget loh itu yang kayak gitu. Karena apa? Allah udah seneng, orang udah seneng banget gitu. Ini bener nggak, melenceng nggak nanti, melenceng nggak itu? Ya mungkin bahasa saya seperti itu ya, mohon maaf ya. Saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Dan cerita saya bisa dibagikan buat orang banyak. Ya, itu doang sebetulnya sih. Ketika kita perbaiki diri aja ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, loncengnya aktifkan, sama follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya. Udah, ketika kita benar-benar, kan kita yang butuh. Yang butuh kita atau Allah. Kita yang butuh ya jangan sampai kita mengecewakan gitu kan. Udah butuh gengsi, udah butuh sok jaim, udah butuh tensi masih tinggi, udah tahu butuh masih nggak mau mendekat. Ya gimana mau ada keajaiban dong ya. Mungkin dulunya jabatannya tinggi, mungkin dulunya uangnya banyak, sekarang dikasih persoalan hidup yang lebih kurang baik sama Allah mungkin ya. Tapi kita nggak mau turun tensinya. Kita masih hidup di kala itu, di kala jabatan masih tinggi, uang masih banyak, padahal sekarang udah nggak jadi siapa-siapa. Ya kita nggak akan bisa berubah kalau kita nggak mau masuk dalam hidup ini yang sekarang ini. Kita masih terbayang-bayang hidup masa lalu, ya nggak bisa. Allah nggak akan merubah kita kalau kita nggak mau berubah. Ya, ayo action. Kalau kita pengen ditolong Allah, lakukan yang terbaik. Dengan apa? Sujud penghambaan kepada Allah. Niatnya perbaikin, sholatnya perbaikin, tambahin amalan-amalan. Yang paling penting apa? Yakin sama Allah. Pasti Allah tolong. Tidak ada persoalan yang sangat besar di muka bumi ini, karena kita punya Allah yang maha besar. Semuanya kecil kalau kita serahkan sama yang maha besar.
Persoalan kita anggap besar, padahal kecil di mata siapa? Di mata Allah, karena Allah maha besar. Yakin Allah pasti tolong. Kapan waktunya? Terserah Allah. Yang harus kita lakukan sudah, rayu aja Allah, biar Allah cepat kabulkan doa kita. Tapi dengan hati yang tenang. Kalau pikiran, hati nggak tenang, ya nggak gampang keajaiban masuk ya. Mau kita ngeluh nangis apapun ya terserah. Saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Keputusan ada di diri masing-masing. Mau bayar saya berapa, mau seperti apa, saya hanya makhluk. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman yang bisa saya doakan, terus kita ngobrol aja kan. Caranya sudah saya sampaikan semua. Udah misalnya dikasih tahu masih ngeyel, masih harus begini begitu. Ya susah, nggak gampang ya. Kita udah mindsetnya perbaiki, udah tenang aja deh. Kan kita sekarang lagi di jalur yang tepat. Kita lagi mohon sama Allah gitu kan. Biasanya tipikal orang-orang seperti ini yang ketakutan, khawatir tuh pengen cepet-cepet aja. Nantinya bakalan terjerumus dalam lubang yang sama. Orang-orang yang susah banget untuk tobat, biasanya kayak gitu, maksudnya ngebohongin Allah gitu. Kan Allah maha tahu, Allah maha ngerti lah. Saya mah dibohongin juga nggak ngerti kan. Tapi ketika kita bohong, Allah tahu, Allah bisa baca hati kita. Lautan tuh dalamnya bisa kita lihat sepanjang apa, sedalam apa, tapi hati manusia kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu nih. Udah, janji itu bukan di sini, tapi di hati. Ya. Udah yakin sama Allah. Ini udah amalan ini, tapi nggak yakin. Ya bablas amalannya. Ya, bukan karena amalan kita tuh kan. Semua tuh karena rahmatnya Allah, karena kebaikannya Allah. Makanya ditolong sama Allah. Ya, amalan tuh hanya untuk apa ya? Merayu aja sebetulnya. Ya, untuk merayu Allah biar kita tuh dilirik sama Allah gitu. Ketika dilirik sama Allah, dilihat sama Allah, terus kita memperbaiki diri, Allah suka, Allah ridho. Gak ada masalah, persoalannya gak akan selesai kalau Allah sudah campur tangan. Ya enggak? Betul nggak? Coba deh. Gak usah terlalu khawatir berlebihan. Ibadah yang terbaik aja. Lakukan ibadah terbaik karena Allah. Jadikan semua ini ibadah karena Allah. Ya, jangan takut, jangan khawatir, tenang. Serahkan sama Allah yang tenang. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Mohon saya dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Pesan saya, jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.